terus lanjutkan kebahagiaan orang tua dengan wasilah kita, gitu, membahagiakan orang tua terus menerus. Ya, sebelum punya anak dulu manggilnya ibu. Setelah aku punya anak, aku panggil Mbah Ti. Mbah Ti. Ya, kalau di Jawa itu ada tradisi Mbah Sake namanya, membahasakan. Jadi kita mengajari anak kita memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan yang seharusnya dia sebutkan. Makanya aku manggilnya Mbah Ti. Ke kakakku aja manggilnya nggak lagi kakak tapi Pak D, Bude, gitu. Hadis Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu kan maknanya berarti dalam banget itu buat kita ya. Sudahlah ada di ibu, itu di bawah telapak kakinya gitu. Artinya posisi ibu tuh tinggi banget. Artinya kita kalau mau ke surga berarti harus melewati tapak kaki ibu kita, melewati izinnya, ridhonya. Sama sih sama aku, jalan-jalan sama kuliner. Silaturahmi sih yang jelas. Ke keluarga-keluarga gitu ya? Iya. Jadi sejak kecil itu diajak untuk berkunjung dari satu keluarga ke keluarga yang lain gitu. Nah itu yang membuat aku juga jadi sering suka jalan-jalan, karena dari situ biasanya banyak hal bisa didapat. Uang saku. Iya, amplop gitu ya. Makanan sukaan, soto suka ya. Jawa itu kalau pagi itu ada sarapan namanya jenang. Jenang itu bubur lah ya. Jenang lemu, bubur gemuk. Nah itu kalau pagi itu dengan sambal tumpang. Karena pandemi ya, jadi biasanya saya 2 bulan sekali pulang ke Solo. Tapi untuk bulan ini, atau untuk tahun ini, itu 2 bulan yang lalu saya baru kesana. Nah, kesana. Kalau lagi sama ibu biasanya ngobrolin soal apa gitu? Banyak sih betah kalau ngobrol. Jadi ada di Jawa itu atau keluarga lah, itu tradisi namanya jagongan. Membicarakan apapun, jadi ngalir aja begitu. Membicarakan, jadi biasanya itu kita bicara tentang saudara, keluarga itu ya, dari anak pertama sampai anak terakhir. Situasinya apa? Situasi situasi ekonominya kayak apa? Kemudian dia punya masalah apa, udah selesai belum, cucu yang kesekian sekolah di mana, bayarnya berapa, kemudian ya itu sampai detail lah. Jadi orang tua itu haus informasi terhadap anak-anaknya. Memang sejak kecil aku lihat ibuku itu walaupun tradisionalis ya, itu membuat anak-anak itu jadi bebas gitu, bebas dalam mencapai sesuatu. Walaupun kadang-kadang juga pada titik sebenarnya nggak peduli. Terserah lah gitu ya. Aku itu SMP jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS. Ibu saya nggak tahu. Serius? Iya. Oke. Jadi pada level itu membebaskan anak, yang penting disupport. Kemudian kalau ada masalah itu mengadvokasi. Biasanya kan kita berhadapan dengan bapak nih. Nah, itu jadi advokat ya. Jadi sebenarnya tuh begini ya, gitu. Walaupun sebenarnya nggak begitu. Menengahi gitu ya. Iya. Ya, ibu memang gitu. Iya, benar. Kapan terakhir kayak ngajak ibu jalan-jalan gitu? Kalau kesana pasti kita roadshow dari satu tempat makan ke tempat makan berikutnya. Jadi setiap hari bisa 2 kali gitu. Karena gitu. Jadi orang tua itu kan paling seneng bareng ya. Bareng dalam situasi ngobrol. Dan ngobrol paling nyaman tuh dengan sambil makan gitu. Mudah sih, jadi sederhana. Ya terserah lah gitu. Jadi ya apa terserah. Iya, ya apa terserah. Berarti itu kayaknya menurun ya. Orang tuh beda-beda, anak tuh beda-beda gitu. Iya, dan orang tua saya, ibu saya ya, itu sering bilang begitu. Ya anak itu beda-beda gitu. Akhirnya saya punya satu teori, orang itu beda-beda. Jadi memaklumi segala bentuk situasi yang berbeda. Ibu jarang marah kan? Jarang sekali. Apa nih? Kayaknya nggak ada tuh momen memori itu nggak ada. Ya? Momen marah itu nggak ada. Beliau itu usianya sekarang sudah 74 tahun. Lahir 46, ini 2020, ya 74 tahun. Pengen banget
bisa berangkat haji. Sudah mendaftar juga sih. Harusnya tahun 2022, tapi karena pandemi dan seterusnya. Jadi beliau sangat berharap bisa mencapai titik itu. Sebelumnya sih sudah umroh gitu ya, tapi beliau ingin berangkat haji. Yang kedua, sepeninggal ayah, sepeninggal bapak itu jadi lebih sulit untuk tidur. Itu pengen banget bisa normal kembali. Mungkin saking dalamnya cinta gitu ya, ditinggal orang yang paling disayangi gitu. Jadi sudah berapa tahun? Mungkin sudah 8 tahun namanya. Jadi merasa kehilangannya belum selesai gitu. Walaupun sudah banyak berubah gitu, sekarang sudah lebih santai dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih bugar, masih bisa naik sepeda. Sampaikan saran dong buat teman-teman yang sekarang nonton, harus seperti apa sih kepada orang tua, khususnya ibu? Pertama, karena saya sudah punya putra gitu ya, kita jadi tahu bagaimana perjalanan keseharian menjadi seorang ibu ya, ayah ibu itu ya, yang tiap hari waktunya itu terfokus, mulai terbit matahari sampai tenggelamnya mata anak-anak gitu. Jadi sampai anak-anak tidur dipastikan aman, dan itu berlangsung bertahun-tahun, dari mulai lahir, mungkin sebelum lahir kan, dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, menyekolahkan, dan kita tahu sekarang baru tahu kalau ternyata menyekolahkan anak juga nggak mudah gitu ya. Sampai pada satu titik itu kita bisa mandiri, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Saya rasanya belum memberikan banyak hal ke orang tua, karena begitu saya lulus kuliah langsung pindah ke sini gitu. Artinya kebersamaan untuk membalas yang sepanjang yang sudah didapatkan itu belum apa-apa. Dan yang kita lakukan ya yang bisa optimal aja apa gitu, apa yang dimaui, yang diinginkan, yang disukai orang tua gitu. Apa aja ya kita usahakan. Dulu di awal misalnya orang tua saya pengen sekali ke tanah suci, ya udah sebagai anak kita pikirkan itu gitu, sehingga bisa terwujud dan seneng banget dengan itu. Nah kemudian yang kesini ya kebahagiaannya pengen kumpul aja, pengen mendengar berita-berita baik gitu. Ya akhirnya ya kita selalu melakukan komunikasi aja. Dengan itu ibu sudah senang. Nanti kalau ada kelebihan rezeki juga kita bisa kasih. Walaupun orang tua itu kadang-kadang nggak perlu, nggak butuh kan. Jadi dia udah cukup kok dari dari yang dimiliki gitu. Tapi dengan kita ngasih sesuatu apapun itu, orang tua jadi lebih senang dia, lebih bahagia gitu ya. Dan biasanya detail laporannya. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke ibu itu, ini kemarin yang dikasih itu udah aku bagikan ke sini gitu. Iya, dia seneng banget dapet ini gitu dan seterusnya. Bukan buat dirinya tapi juga buat orang lain dan menceritakan kebahagiaan. Terus lanjutkan kebahagiaan orang tua dengan wasilah kita gitu, membahagiakan orang tua terus-menerus. Kalau dari sisi spiritualnya ya kita terus berdoa, mendoakan yang terbaik.